Bab 449. Ramuan aneh. Di bawah sinar bulan, Yumiko tetap berada di sisi Kenzi, mengagumi pemandangan malam taman sambil berjalan-jalan dengan santai. Kenzi tidak banyak bicara di sepanjang jalan. Pada dasarnya, Yumiko mengucapkan kalimat terlebih dahulu, dan dia melanjutkan dengan kalimat terakhir, agar tidak membuat kesalahan. Namun, Yumiko selalu menanyakan beberapa informasi pribadi tentang dia, sengaja atau tidak sengaja, seperti mengapa dia jelas seorang reporter dan mengapa dia memiliki tingkat catur yang baik. Kapan dia belajar catur dengan Adrian Mark, mengapa dia tidak menjadi pemain catur profesional, orang tua keluarganya, dan pengalaman belajar catur dengan Adrian Mark ketika dia masih remaja. Kenzi tahu bahwa Yumiko masih meragukan identitasnya, dia menanyakan pertanyaan ini dengan sengaja atau tidak, membuatnya jelas bahwa dia sedang menguji dirinya sendiri. Namun, mengetahui bahwa pihak lain curiga, Kenzi tidak bisa tidak menghadapinya. Untungnya, sejak dia pergi ke rumah Master Mark dan berpura-pura menjadi muridnya, Kenzi telah menyiapkan serangkaian retorika, yang dia dulu berurusan dengan Yumiko saat ini, tidak takut mengungkapkan kekurangannya. Tidak butuh waktu lama bagi Nona Hanako dan Hikawa Ibei untuk datang, diikuti oleh seorang pria parubaya yang tersenyum dalam setelan jas, mengatakan bahwa pesta itu akan mengadakan penggalangan dana amal, berharap Yang Mulia Yumiko dapat berbicara dan menggunakan nama putri kerajaan. Influence mengajak selebriti dari semua lapisan masyarakat untuk mengumpulkan dana dan melakukan sesuatu untuk para korban gempa. Sebenarnya Yumiko sama sekali tidak suka berurusan dengan orang kaya dan terkenal, tetapi statusnya sebagai putri ada, dan sekarang dia mengumpulkan dana untuk para korban gempa, meskipun dia sangat enggan, dia tidak bisa menolak. Melihat kesempatan itu, Kenzi berkata dengan halus, "Yang Mulia Yumiko, Anda memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, jadi saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Jika tidak ada yang lain, saya permisi dulu, saya ingin menemui guruku." Dalam hatinya, dia selalu memikirkan Ryo Sly dan Ishikawa Hachiro. Yumiko diam-diam kecewa setelah mendengar ini, dan ingin menjaganya dan terus berada di sisinya, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak akan memiliki terlalu banyak ruang pribadi untuk berbicara dengan Kenan Harimurti ini, jadi dia dengan ringan membungkuk dan berkata dengan sopan, "Malam ini, Tuan, saya menyusahkan Anda. Ketika hari lain ada waktu luang, Yumiko akan meminta pada Tuan lagi, dan saya harap Tuan tidak akan menolak." Kenzi mengangguk, "Tentu." Kemudian, dia diam-diam menghela napas lega, dan akhirnya meninggalkan aula pesta dengan pengawalan hormat dari Kolonel Ibei. Dia bergegas ke kediaman Adrian Mark, dan sebelum memasuki pintu, dia kebetulan bertemu Ryo Sly yang keluar dari gerbang halaman. "Bagaimana kabar Ishikawa Hachiro?" Kenzi membawa Ryo Sly ke sudut gelap tepat waktu dan bertanya dengan prihatin. "Tuan muda, Ishikawa Hachiro sudah mabuk. Saya mengirim mobil untuk membawanya kembali ke istana terlebih dahulu, dan Tuan muda, Anda memiliki mata yang bagus untuk apa yang ingin Anda lakukan," kata Ryo Sly. Kenzi sangat senang setelah mendengar ini, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Ayo, apakah Anda sudah mendapatkan penawar jiwa harmoni?" Pada saat ini, Kenzi sangat bersemangat. Jika dia bisa mendapatkan penawarnya dengan sukses, dia tidak akan pernah tinggal di Jepang selama 1 menit lagi, dan akan kembali ke semalaman untuk mendetoksifikasi Aurora Bliss. Namun, Ryo Sly memiliki ekspresi malu di wajahnya, dan berkata, "Tuan muda, jangan bersemangat. Penangkal yang Anda inginkan, saya tidak mendapatkan obatnya, saya hanya mendapatkan dari Hachiro Ishikawa yang mabuk, katanya, resep penawarnya bisa dibuat." "Resep?" Kenzi tertegun sejenak, dan kemudian berkata, "Resepnya juga baik-baik saja. Dengan resep itu, saya bisa membuat penawarnya." Ryo Sly menggeleng dan menghela nafas, "Aku khawatir tidak semudah itu." Dia mengeluarkan secari kertas putih, dan di atasnya tertulis obat penawar yang dia ambil dari mulut Ishikawa Hachiro setelah membuat Ishikawa mabuk, dan menyerahkannya kepada Kenzi untuk melihat. Kenzi melihat lebih dekat pada resep ini, dan menemukan bahwa ada total 7 ramuan obat yang digabungkan menjadi satu resep. Di antaranya adalah Lichoris, Honeysuckle, Cicada officinalis, Forsythia, Astragalus. Ramuan ini tidak biasa, kebanyakan dari mereka biasa digunakan bahan obat untuk mengusir angin, detoksifikasi, dan eye-catching, dan mereka dapat dibeli di sebagian besar toko bahan obat. Tetapi masalah utamanya adalah ada ramuan obat di dalamnya yang bahkan seorang ahli farmasi seperti Kenzi belum pernah mendengar atau melihatnya. Bahan obat ini disebut rumput kura-kura spiritual. Itu ditulis di atas kertas putih dan secara khusus dilingkari oleh Ryo Sly dengan pena, menunjukkan bahwa ini adalah obat utama yang sangat diperlukan. "Rumput kura-kura spiritual? Apa itu rumput kura-kura spiritual?" Kenzi bertanya. "Iya, saya juga sangat terkejut." Saat itu, setelah Hachiro Ishikawa mabuk, dia mengatakan nama bahan obat ini.
Saya seperti Anda juga, tidak dapat memahaminya. Ryoslai juga tahu beberapa keterampilan medis di dalamnya, dan sebagian besar nama obat herbal tidak asing baginya. Kemudian, saya terus menuangkan anggur pada Ishikawa Hachiro, dan dari mulutnya, saya menggali informasi rumput penyu spiritual. Menurut Ishikawa, rumput penyu ini adalah bahan obat yang unik di timur. Kecil, mirip dengan rerumputan berdaun hijau dengan bunga merah dan buah merah. Rumput ini hanya bisa tumbuh di gua-gua penyu liar, mengandalkan kotoran penyu liar sebagai pupuk mekar setahun sekali. Ini menghasilkan buah sekali, dan bunga dan buah dari rumput ini beracun, hanya daun hijau dari rumput yang dapat digunakan sebagai obat. Kenzi memikirkannya setelah mendengarkan, saya mengerti, ini disebut rumput umur panjang di XXX. Ada juga tanaman obat ini di XXX. Ryoslai berkata, ini tidak sama. Rumput panjang umur, saya juga tahu bahwa itu tumbuh di celah-celah batu tempat penyu gunung dan sering dipetik dan diambil untuk memperpanjang hidup. Tapi di negara Pulau Timur, alasan mengapa disebut rumput kura-kura mengacu pada kura-kura gunung tua dengan umur lebih dari 500 tahun, dan makan rumput yang menyertai gua mereka. Lumpur yang dihasilkan dari kotoran yang dipelihara oleh alamnya layak disebut rumput kura-kura. Jika penyu tua dengan umur kurang dari 500 tahun, rumput yang menyertainya secara kolektif disebut rumput penyu biasa. Rumput penyu itu hanya dapat menyehatkan tubuh, bukan penawar untuk jiwa harmoni. Hati Kenzi perlahan tenggelam setelah mendengar ini, dan dia merasa bahwa masalah ini menjadi semakin merepotkan. Sangat mudah untuk menemukan kura-kura gunung tua liar, tetapi sangat sulit untuk menemukan kura-kura gunung tua dengan umur lebih dari 500 tahun. Apalagi, lebih sulit lagi menemukan rumput kura-kura spiritual di gua kura-kura gunung yang umurnya lebih dari 500 tahun. Selain resep, apakah Ishikawa Hachiro punya obat? Tanyanya. Tidak. Ryoslai menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi aku mendapat informasi lain dari mulut Ishikawa Hachiro, yang mungkin berguna bagi tuan muda. Bicaralah. Kenzi berkata. Menurut Ishikawa Hachiro, ada sejumlah besar kura-kura gunung tua yang hidup di Gunung Suci di taman bagian dalam istana, dan umur beberapa kura-kura gunung bahkan melebihi 1000 tahun. Dia telah melihat bahwa ada yang membuat khusus ramuan obat seperti rumput kura-kura. Hanya saja Gunung Suci yang terletak di taman bagian dalam istana telah menjadi area terlarang untuk makam keluarga kerajaan Oriental sejak zaman kuno. Kecuali untuk anak-anak keluarga kerajaan, orang biasa tidak dapat memasuki gunung, bahkan Ishikawa Hachiro, dan hanya ketika keluarga kerajaan mempersembahkan kurban, mereka dapat menemani keluarga kerajaan ke gunung. Bab 450, temukan peluang untuk bertindak. Setelah mendengar berita ini, Kenzi sudah mengerti bahwa rencana selanjutnya harus disesuaikan. Jika dia ingin mendapatkan penawarnya, dia tidak bisa lagi membuat ide dari Ishikawa Hachiro, tetapi untuk memasuki gedung yang terletak di Istana Kekaisaran Tokyo. Taman gunung terlarang, pergi ke gunung untuk menemukan ramuan obat yang dibutuhkan. Setelah kembali ke rumah sewa, Kenzi mengeluarkan laptop bekasnya, menghubungkan jaringan, dan melakukan kontak dengan Jaden Blue, yang berada jauh di XXX. Tidak butuh waktu lama bagi Jaden Blue untuk mengiriminya peta satelit, peta topografi berwarna dari Istana Kekaisaran Tokyo. Dengan peta ini, Kenzi mempelajari topografi dan tata letak arsitektur halaman dalam Istana Kekaisaran untuk waktu yang lama, dan dalam benaknya, sebuah rencana untuk menembus area terlarang istana pada malam hari secara bertahap muncul. Namun, tidak mudah untuk mengimplementasikan rencana ini. Kenzi pernah memeriksa lingkungan yang buruk di luar Istana Kekaisaran dan memiliki pemahaman tentang situasi keamanan Istana Kekaisaran. Tembok istana yang tinggi itu sebenarnya tidak merepotkan. Dengan keterampilan Kenzi, dia dapat dengan mudah masuk ke istana, tetapi Kenzi tahu bahwa selain penjaga yang dijaga, tembok, gerbang, dan pos penjaga istana Oriental ada di mana-mana. Di tempat-tempat seperti itu, masih banyak peralatan pemantauan modern, seperti kamera pengintai 24 jam, jaringan listrik tegangan tinggi, dan bahkan perangkat alarm inframerah. Dengan adanya hal-hal ini, risiko kegagalan terlalu besar jika Anda mendorong dengan keras, dan cara terbaik adalah menyelinap ke istana, dan kemudian menunggu hingga larut malam. Hanya dengan cara ini akan jauh lebih aman. Sepertinya aku hanya bisa menemukan jalan dari Yumiko. Kenzi meletakkan mouse dan tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional. Sebelumnya, dia ingin bersembunyi ketika dia melihat Yumiko, dan dia tidak ingin menghubungi wanita berbahaya itu sama sekali. Tapi, dia tidak punya cara lain selain menaruh harapannya pada Yumiko Kagawa.
berharap bahwa melalui persahabatan dengannya, dia akan memiliki kesempatan untuk memasuki istana. Kesempatan ini datang setelah hari keempat. Guru Yumiko, Ishikawa Hachiro, ingin bermain catur, tetapi dia tidak ingin bermain catur dengan Yumiko, yang sering kalah darinya. Kenzi bermain catur dan berhadapan dengan permainan catur tertentu. Yumiko cerdas, dan ketika dia mendengar bahwa gurunya memahami situasi catur hari itu, dia menjadi jelas di dalam hatinya bahwa guru itu kecanduan catur dan ingin menemukan Kenan Harimurti untuk bersaing. Yumiko sendiri ingin memanggil Kenan Harimurti, karena bagaimanapun, Kenan Harimurti jauh lebih menarik baginya daripada tuan muda dari keluarga bangsawan yang menjeratnya sepanjang hari, belum lagi dia selalu memiliki sedikit keraguan tentang identitas Kenan Harimurti. Jadi dia membuat panggilan telepon di sepanjang jalan dan meminta Kenan Harimurti untuk datang ke istana kekaisaran sebagai tamu. Panggilan itu dilakukan di pagi hari, tetapi Kenzi tidak segera menjawab setelah menerima panggilan. Dia hanya mengatakan bahwa dia tidak punya waktu di siang hari dan hanya bisa melakukannya pada jam 6 atau 7 sore. Sebenarnya, bukan dia tidak punya waktu, dia hanya ingin mencari cara untuk tinggal di istana untuk malam ini, jadi dia menunda waktunya sampai malam. Dengan cara ini, diperkirakan sudah larut malam setelah bermain catur, dan Ishikawa Hachiro dan Yumiko pasti akan menahannya di taman istana untuk malam itu, jadi kesempatannya akan datang. Pada pukul 7 malam, Kenzi datang ke taman luar istana kekaisaran tepat waktu, dan Hanako dan Kolonel Hikawa Ibe yang berwajah datar sudah menunggunya di depan gerbang istana. Duduk di jeep militer Kolonel Hikawa Ibe, Kenzi mengobrol dengan Hanako sepanjang jalan sampai ke taman bagian dalam istana. Adegan yang terlihat di jalan seperti yang diharapkan Kenzi. Istana dijaga ketat, dengan tentara terus-menerus berpatroli bolak-balik dan bahkan gerbang pos penjagaan dilengkapi dengan anjing serigala militer yang dirancang khusus untuk memeriksa bahan peledak. Semakin Anda berjalan ke dalam istana, semakin Anda akan disiagakan untuk lintas negara, dan semakin banyak pos pemeriksaan yang akan Anda temukan. Namun, ketika Anda mencapai area halaman dalam istana tempat tinggal keluarga kerajaan, ada lebih sedikit tentara yang memeriksa waspada. Lagi pula, daerah ini sudah menjadi tempat tinggal keluarga kerajaan. Jika terlalu banyak penjaga, akan menyebabkan ketidaknyamanan bagi kehidupan keluarga kerajaan. Tuan Kenan Harimurti, kita sudah tiba. Nona Yumiko dan gurunya telah mengatur jamuan makan dan menunggu Anda untuk makan malam. Hanako turun dari mobil sambil tersenyum dan membawa Kenzi ke tempat yang aneh dan halaman yang unik. Bebatuan dan air yang mengalir di halaman, paviliun air, pemandangan yang elegan. Kenzi diam-diam mengingat jalan masuk dan keluar dari mansion ini, dan mengikuti Nona Hanako sepanjang jalan, tetapi setelah beberapa saat, melewati paviliun segi 8, Kenzi datang ke tempat Yumiko dan Ishikawa Hachiro bertemu. Selamat datang, Tuan Kenan. Kedua pelayan berpakaian istana berdiri di pintu dan membungkuk kepada Kenzi untuk menyapa. Di tangga kayu di belakang mereka, Yumiko mengenakan kimono putih, secerah salju, tersenyum sedikit, dan di sampingnya, Ishikawa Hachiro juga ada di sana, tersenyum dan mengangguk ke Kenzi. Kenzi diam-diam waspada, tetapi dengan senyum tidak berbahaya di wajahnya, dia melangkah maju untuk menyambut Yumiko dan Ishikawa Hachiro. Setelah makan makanan Jepang yang sederhana dan indah, meja catur rendah ditempatkan di ruang bilik. Yumiko duduk di samping dan membuat teh untuk guru dan Kenzi, sementara Kenzi dan Ishikawa Hachiro tersenyum rendah hati satu sama lain. Setelah beberapa saat, mereka mulai bergerak dan permainan pertama dimainkan di papan catur. Waktu menunjukkan pukul 8 malam. Kenzi melirik waktu dan menghitung dalam hatinya bahwa tidak peduli apa, waktu untuk 3 pertandingan harus ditunda sampai setelah jam 12 malam, karena setelah jam 12 malam, apakah sudah keluar dari kesopanan atau ketulusan, pihak lain juga hanya bisa memintanya tinggal di istana untuk bermalam. Sejujurnya, dalam hal level catur Ishikawa Hachiro, dia tidak sebagus Kenzi. Meskipun Ishikawa Hachiro lebih kuat dari Yumiko, dan bahkan dapat bersaing dengan mantan pemain nasional Adrian Mark, tetapi Kenzi adalah seorang ajaib yang telah diwariskan secara misterius, dan dia tidak akan kalah melawan Ishikawa Hachiro. Namun, untuk mengendalikan waktu, Kenzi sengaja membuat permainan catur menjadi sangat ketat, seolah-olah level Ishikawa Hachiro tidak sebanding dengan Ishikawa Hachiro. Situasi catur seperti ini terlihat sangat menarik. Kedua belah pihak berulang kali menyerang dan bertahan, dan trik keluar satu demi satu. Tidak hanya Ishikawa Hachiro, yang sedang bermain catur, yang kecanduan, tetapi bahkan Kagawa Yumiko, yang sedang menonton catur, melihat matanya yang indah bersinar, dan dia lupa waktu. Di bawah kendali Kenzi, Ishikawa Hachiro memenangkan game pertama. Di game kedua,
Kenzi, untuk menarik perhatian Ishikawa Hachiro, melakukan sedikit trik, melakukan serangan balik di lini tengah dan mengalahkan Ishikawa Hachiro dalam satu game. Ketika game kedua selesai, sudah lewat jam 12 malam. Ishikawa Hachiro menang duluan, lalu kalah. Wajar saja, dia sangat tidak rela. Dia langsung mengosongkan papan catur dan harus bertarung di game ketiga di malam hari. Melihat tujuannya tercapai, Kenzi tersenyum sopan dan berkata, "Senior Ishikawa, sudah terlambat malam ini. Jika junior ini tidak meninggalkan istana, saya khawatir saya tidak akan bisa keluar. Lebih baik lain hari, junior ini akan kembali bermain catur dengan senior." Ishikawa Hachiro bersemangat, bagaimana dia bisa setuju? Dia menepuk tangannya dengan serius dan berkata, "Anak muda, jangan pulang malam ini, mainkan catur denganku. Kemampuan caturmu sangat tinggi, setelah gurumu linglung, jarang bagiku untuk bertemu lawan sepertimu. Jadi malam ini, kamu harus menemaniku bermain beberapa putaran lagi, bahkan jika begadang semalaman, kita akan memiliki pertarungan." Setelah mendengar ini, Kenzi mulai sedikit menyesal. Sepertinya aku berlebihan. Mendengarkan maksud Ishikawa Hachiro, dia mungkin ingin menyeretnya bermain catur sepanjang malam. Jika ini masalahnya, maka tidak ada waktu untuk pergi ke Gunung Suci di malam hari. Untungnya, Yumiko berbicara sambil tersenyum. "Guru, adalah suatu kebahagiaan besar dalam hidup untuk bertemu lawan dalam catur. Tapi bagaimanapun juga, guru itu sudah tua, jadi kamu harus memperhatikan istirahat." Yumiko menyarankan bahwa permainan catur malam ini berakhir di sini. Dan Tuan Kenan Harimurti, Anda sebaiknya tetap tinggal. Tinggallah selama beberapa hari, agar bisa bermain catur dengan guru setiap hari. Mendengar kata-kata Yumiko, Ishikawa Hachiro tidak mendesak lagi, dan berkata dengan gembira, "Kenan Harimurti, yang mulia putri baru saja memberi perintah, Anda tidak bisa mengabaikannya. Tetap di sini selama beberapa hari dan bermain catur dengan orang tua ini." Tentu saja Kenzi tidak bisa menolaknya, tetapi dia tersenyum pahit di wajahnya, seolah dia malu, dan dengan enggan setuju. Kemudian, di bawah pengaturan Yumiko, Kenzi pindah ke bilik yang sederhana dan elegan. Pada pukul 1 pagi, bulan dan bintang di luar jendela redup, Kenzi diam-diam bangun dari tempat tidur, sudah waktunya untuk memulai. Bab 451. Kura-kura tua besar, wanita misterius. Pada pukul 1 pagi, seluruh halaman dalam istana tampak sunyi. Kenzi diam-diam bangun dari tempat tidur, datang ke pintu, dan pertama-tama menajamkan telinganya untuk mendengarkan pergerakan kamar-kamar lain. Dia diam-diam mengambil napas dan mengangkut energi sejati ke kedua telinga, sehingga dia bisa sangat meningkatkan kekuatan telinganya dengan bantuan energi spiritual di tubuhnya. Di ruangan yang tidak jauh, dia bisa mendengar ocehan pelayan dalam tidurnya, dan dia juga bisa mendengar napas panjang dan proporsional Ishikawa Hachiro di kamar di lantai bawah. Kenzi memperkirakan bahwa Ishikawa Hachiro sudah tertidur, dan orang-orang yang berlatih sepanjang tahun akan seperti dia. Begitu mereka tertidur, pernapasan mereka akan sangat halus dan panjang. Dengan tidur berkualitas tinggi, energi tubuh manusia akan pulih lebih cepat daripada orang biasa. Namun, Kenzi tidak mendengar napas Yumiko. Diperkirakan ini bukan kediaman Yumiko. Baik Yumiko maupun Hanoko tidak tinggal di gedung ini. Setelah memastikan bahwa tidak ada halangan di luar, Kenzi diam-diam mengendurkan energi di tubuhnya, tidak lagi mengendalikan titik akupuntur di tubuhnya, dan membiarkan penampilannya kembali ke penampilan asli Kenzi. Karena dia keluar di tengah malam, dia pada dasarnya adalah seorang pencuri, dengan wajah Kenan Harimurti, begitu ditemukan, itu akan menjadi buruk. Lebih baik menjadi lebih lugas dan menjadi pencuri dengan warna asli Kenzi. Hanya saja dia memiliki sedikit lebih hati, sengaja mengganti pakaian hitam malam yang dia bawa secara pribadi, dan kemudian menutupi wajahnya dengan handuk hitam, dan membawa beberapa paku besi untuk melindungi dirinya dan melompat keluar. Di halaman yang tenang, hanya ada suara gemericik air di teras. Kenzi pertama-tama bersembunyi di bawah bebatuan, mengidentifikasi arah perjalanan, dan kemudian diam-diam masuk ke hutan bambu. Sebelum memasuki istana, dia menghabiskan banyak waktu mempelajari peta. Dia tahu betul bahwa area terlarang dari Gunung Suci, yang pada dasarnya setara dengan pemakaman kerajaan, terletak di sudut barat laut taman bagian dalam istana. Dari halaman tempat Ishikawa Hachiro berada untuk pergi ke area terlarang Gunung Suci, dia harus pergi ke selatan terlebih dahulu, melewati kediaman kaisar yang dijaga paling ketat, dan kemudian mengambil jalan ke barat, melalui taman di taman bagian dalam istana, dan akhirnya mencapai Gunung Suci di sudut barat laut. Demi keamanan, Kenzi menyelinap sepanjang jalan, dan butuh lebih dari setengah jam untuk perjalanan 10 mil.
Setelah mencapai kaki gunung, Kenzi menghindari gerbang menara pengawal, memanjat tembok tinggi dengan ringan, dan memasuki gunung tanpa disadari. Kenzi mempercepat langkahnya dan bergegas mendaki gunung di sepanjang jalan batu biru. Di sepanjang jalan, dia melihat bahwa di kedua sisi jalan gunung, ada pohon-pohon kuno di langit yang tidak dikenal selama bertahun-tahun dan skala besar pemakaman kerajaan yang tersembunyi di pegunungan kadang-kadang terlihat. Kenzi tidak datang ke sini untuk merampok makam. Dia tidak tertarik dengan harta karun di makam kerajaan. Yang dia inginkan hanyalah tumbuhan, dan itu pasti tumbuhan yang tumbuh di gua-gua penyu gunung. Untuk menemukan sesuatu seperti rumput kura-kura, Anda harus terlebih dahulu menemukan kura-kura gunung, dan Kenzi telah melakukan penelitian terperinci sebelumnya dan memiliki pemahaman tertentu tentang kebiasaan kura-kura liar. Kura-kura gunung liar pada dasarnya adalah hewan nokturnal. Mereka hanya keluar dari liangnya untuk mencari makan di malam hari, dan ketika hampir subuh, mereka akan kembali ke liangnya. Jika ada kolam air dan danau di gunung, itu adalah tempat makan favorit penyu gunung liar, karena sering ada ikan kecil dan udang di dalam air, yang dapat memberikan banyak makanan bagi penyu gunung liar. Dengan pengetahuan ini, Kenzi tahu apa yang harus dilakukan. Dia perlu menemukan tempat dengan air di gunung suci yang luas ini. Kenzi berjalan-jalan di hutan sebentar, dan segera dia mendengar suara gemericik sungai. Dia mengikuti arah air untuk menemukannya, dan di tempat yang agak datar, dia melihat aliran gemericik mengalir turun melalui tebing. Berkumpul ke dalam kolam kecil berisi air. Di sekeliling kolam kecil ini penuh dengan puing-puing. Di tumpukan puing-puing di sisi kiri kolam, ada juga sumber air panas alami yang mendidih. Kenzi tidak tertarik dengan mata air panas, jadi dia menyapu dan berjongkok di tanah berlumpur di samping kolam. Perhatikan baik-baik. Setelah pemeriksaan yang cermat di sepanjang tepi kolam, dia menemukan bekas cakar yang ditinggalkan oleh kura-kura di lumpur, dan kemudian dia melihat ke air kolam, berpikir dalam hatinya, sepertinya tempat itu benar. Pasti ada kura-kura di kolam air ini yang keluar dari lubangnya untuk mencari makan, tapi saya tidak tahu apakah ada kura-kura tua dengan umur lebih dari 500 tahun. Kenzi tidak tahan menunggu kura-kura mencari makan sebelum kembali ke gua dengan tergesa-gesa. Dia berlari ke tebing tempat aliran sungai mengalir, mengambil kerikil di tepi kolam, dan melemparkannya ke kolam satu persatu. Kepulan, kepulan, suara terdengar, ombak bergelombang. Kenzi berjongkok di belakang batu besar, menyembunyikan sosoknya, memperhatikan untuk mengamati situasi di kolam. Terganggu oleh lebih dari selusin batu, kura-kura di kolam tidak berani tinggal di air lebih lama. Setelah hanya 10 menit menunggu, kura-kura di kolam tidak bisa lagi menahan napas, dan masing-masing mendayung cakar mati-matian ke segala arah, hulu ke tepi kolam. Yang pertama keluar dari air adalah kura-kura kecil. Ada sekelompok besar kura-kura. Meskipun ukurannya kecil, mereka sangat fleksibel dalam gerakannya. Mereka berenang ke tepi dalam 3 atau 2 kali, dan kemudian dengan cepat berlalu menembus puing-puing dan menghilang ke rerumputan. Itu adalah kura-kura tua yang keluar dari air setelah kura-kura kecil. Kenzi menatapnya dengan kasar. Teman baikku, informasinya memang benar. Kura-kura tua di gunung ini sangat besar. Bahkan ada beberapa kura-kura tua yang lebih besar dari kura-kura terbesar yang pernah dilihat Kenzi dengan matanya sendiri. Dia tidak tahu berapa ratus tahun usianya. Kenzi menahan napas, menahan amarah, dan mengarahkan pandangannya pada kura-kura terbesar. Kura-kura itu diperkirakan memiliki umur setidaknya 500 atau bahkan 1000 tahun berdasarkan ukurannya. Berenang perlahan ke tepi. Tenang, jangan ganggu, ikuti dengan tenang, temukan sarangnya, dan kemudian temukan rumput kura-kura dalam satu gerakan. Kenzi memperingatkan dirinya sendiri, hati-hati dan hati-hati, hal-hal seperti kura-kura tua jauh waspada daripada kura-kura kecil. Jika diganggu, atau jika merasakan bahaya, mungkin akan mencuitkan kepalanya ke lehernya, dan akan berhenti merangkak seperti mati, sehingga tidak akan pernah menemukan lubang kura-kura. Pada saat ini, di sisi kolam air, ke arah jalan mendaki gunung, terdengar suara orang berlarian di jalan batu biru. Langkah kaki yang tergesa-gesa sangat tiba-tiba di hutan pegunungan malam yang tenang ini. Penyu tua di perairan dangkal hendak pergi ke darat. Seharusnya mendengar langkah kaki dan berbalik tanpa ragu-ragu, juga menolak untuk keluar. Persetan, kura-kuraku. Neropati macam apa ini? Apa yang kamu lakukan di gunung selarut ini? Kenzi menyaksikan tanpa daya saat kura-kura gunung tua itu bersembunyi di air. Dia sangat marah di dalam hatinya sehingga dia terus memarahi. Pada saat ini, di bawah cahaya bulan yang redup, dia melihat seorang wanita berpakaian istana berlari dari kejauhan, tampak bingung dan berlari terburu-buru, dan tidak tahu apa yang ingin dia lakukan dengan berlari ke atas gunung sendirian. Kenzi menyembunyikan sosoknya dan mengintip diam-diam, hanya untuk melihat bahwa wanita dalam gaun istana langsung pergi ke sumber air panas di samping kolam renang,
lalu mengeluarkan kantong kertas kecil dari lengan bajunya, buru-buru merobeknya, dan meletakkan bagian dalam kantong kertas berupa bubuk putih semuanya ditaburkan ke sumber air panas. Setelah melakukan ini, wanita dalam gaun istana berbalik dan melarikan diri. Seharusnya karena dia terlalu terburu-buru. Wanita itu secara tidak sengaja jatuh ke reruntuhan, tetapi dia tidak peduli dengan rasa sakit sama sekali. Dia bangkit dan menahan rasa sakit untuk sementara waktu. Dia membelok dan terus berlari menuruni gunung, seolah-olah dia akan mati jika berlari sedikit lebih lambat. Kenzi memikirkannya sebentar dan tidak tahu, apa sebenarnya yang ingin dilakukan wanita ini? Di tengah malam, seorang wanita tidak tidur. Dia menyelinap ke gunung di mana hanya hantu yang bisa menghantui, dan buru-buru menaburkan sebungkus bubuk putih ke sumber air panas. Kelakuan macam apa yang sedang dilakukan ini? Setelah wanita dengan kostum istana melarikan diri, Kenzi mencondongkan tubuh dari balik batu besar, merangkak ke tepi mata air panas, dan berjongkok untuk memeriksa. Di batu di samping mata air panas, masih ada bubuk putih yang belum meleleh karena panas. Kenzi menggerakkan jarinya sedikit dan mengendus dengan ujung hidungnya. Saat berikutnya, Kenzi mencium bau asam, dan dia tidak bisa menahan kerutan secara bertahap.